Pak Fatur Rahman. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Saya akan melaporkan hasil penelitian kami terkait inventarisasi jenis tumbuhan suku arase di Taman Nasional Gunung Merapi, Yogyakarta. Ini mungkin hampir ada kesamaan dengan penelitian-penelitian yang tadi sudah dipresentasikan. Lanjut. Next. Next lagi. Ya, ini adalah latar belakang bagaimana penelitian kita, yaitu di lokasi Gunung Merapi, lokasi di Jawa Tengah dengan ketinggian yang tertera pada slide dan memiliki iklim yang cukup kering karena Jabar terkesan lebih basah. Lalu juga mempunyai lingkungan yang unik karena banyak aktivitas gunung berapi yang terjadi di Gunung Merapi. Salah satunya adalah erupsi yang terjadi pada tahun 2006 dan terakhir itu mungkin ada lagi ya, tapi yang di tulisan ini adalah tahun 2010. Jadi karena ada erupsi ini dibutuhkan pendataan untuk tiap tumbuhan, juga terutama arase adalah salah satu pionir suksesi bagi hutan. Next. Arase seperti tadi juga sebelum menjelaskan bahwa dia adalah tumbuhan herba. Dia juga punya ciri khas, yaitu mempunyai seludang atau spate dan juga mempunyai spadix. Dan dia juga punya bentuk hidupan atau life form. Dia bisa juga terendam atau juga mengambang bebas pada air atau juga terestrial dalam bentuk umbi, epifit, menempel pada tanaman, semi-epifit atau ada juga pemanjat atau climbing. Terus distribusinya dominan pada daerah terutama Asia tropis yang punya 44 genera, dan genera aslinya untuk di Indonesia sendiri paling banyak dapat di daerah Kalimantan dengan 297 spesies, dan yang paling sebelumnya terkait arase di Gunung Merapi, yaitu ada penelitian dari Kusumo Prasetyo, dan penelitian tersebut belum melakukan studi perbandingan secara komprehensif terkait jenis arasenya dengan daerah lain Indonesia. Jadi untuk manfaat dan harapan penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan juga dapat sebagai potensi pemanfaatan arase sebagai informasi juga bagi masyarakat dan juga sebagai bahan pertimbangan bagi pengelolaan wilayah dan konservasi. Tujuannya sebagai untuk inventarisasi dan juga untuk meneliti tentang pentingnya studi perbandingan. Next. Metode penelitian. Next. Lokasi penelitiannya, lokasi utama penelitian pengambilan data yaitu di Taman Nasional Gunung Merapi, dan setelah itu spesimen dibawa untuk dilakukan identifikasi lanjutan di laboratorium ekologi. Next. Alat dan bahan seperti terada dalam slide. Next. Metode sini ada deskriptif, yaitu dengan teknik pengambilan data jelajah, dan juga penentuan lokasi dan penelitian itu dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan identifikasi menggunakan buku The Genera of Arase. Next. Lokasi hasil penelitian yang ditentukan dengan purposive sampling tertera pada slide. Ada 6 lokasi. Next. Data inventarisasinya disajikan secara kualitatif, yaitu dengan deskripsi morfologis dan juga cara hidup tumbuhannya. Serta juga ada perbandingan data inventarisasi dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya melalui studi literatur. Lalu data juga dianalisis terkait distribusi tumbuhan di lokasi yang terdampak erupsi. Next. Hasil dan pembahasan. Next. Ini ada inventarisasi arase, di mana
hasil identifikasi suku Arase ini terdapat 10 jenis yang dikelompokkan dalam 8 genus, di mana lokasi yang paling ditemukan sedikit yaitu pada lokasi 1 yaitu Kali Kuning, hanya 1 jenis, dan lokasi terbanyak ada pada lokasi 5 yaitu Telaga Muncak. Next. Nah, hasil yang didapat tadi berbeda dengan penelitian Ikusumo, di mana ditemukan 10 jenis dalam 8 genus, dan terdapat individu baru berbeda dengan penelitian Takusumo, yaitu sejumlah 6 jenis, yaitu Holocasia, Homolomena, Diffenbachia, Monstera, Philodendron, dan Zygonium podophyllum. Next. Ya, ini sama, tapi ini ada dokumentasinya, foto-fotonya terkait jenis-jenis yang ditemukan. Next. Ini juga sama terkait jenis-jenis yang ditemukan di Gunung Merapi. Bisa dilihat dalam slide. Next. Nah, ini terkait tadi studi literatur di mana penelitian yang ditemukan di Gunung Arase ditemukan 10 spesies dalam 8 genus, berbeda dengan penelitian Pak Kusumo, dan juga perbandingannya oleh penelitian Pak Yuzami di seluruh daerah Indonesia. Next. Ini ada sedikit deskripsi morfologi yang bisa disingkat. Colocasia esculenta, tumbuhan yang paling umum yang sering kita temukan. Dia mempunyai ciri-ciri bentuk perisai, berwarna hijau, dan ini emang sering banget dikonsumsi untuk masyarakat. Next. Ada Colocasia gigantea, sama-sama Colocasia, namun Colocasia gigantea ini mempunyai ukuran yang sangat besar. Dia tidak dapat dimakan. Dan ini salah satu jenis yang ditemukan di lokasi tanah bakar erupsi. Next. Ini Diffenbachia juga suka jadi tanaman ornamental juga. Dia mempunyai ciri khas bentuknya tuh bulat-bulat terus memanjang berwarna hijau. Next. Terus juga ada yang terakhir Syngonium podophyllum. Dia ciri khasnya ini punya ciri khas hidup epifit berbeda dengan yang tadi sebelumnya terestrial, di mana dia menempel pada pohon dan dia memiliki daun majemuk pedatus, kemudian daun meruncing. Dan next. Ada juga Philodendron, ini sama juga sebenarnya epifit juga, tapi tipenya pemanjat. Ya, next saja. Ya. Ini potensi tumbuhan, di mana tumbuhan yang ditemukan memiliki manfaat juga sebagai makanan, hiasan, obat, atau sayuran. Tanaman hias dari jenis Anaglammum memiliki daun menarik dan berwarna. Nah, dia juga memiliki beberapa fungsi sebagai produksi hibrid baru dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Yang diidentifikasi paling banyak adalah tanaman Arasia yang termasuk tanaman hias. Next. Sumber makanan tadi paling banyak adalah dari jenis Colocasia esculenta. Dia juga jadi makanan utama di beberapa negara, dan juga untuk Arasia untuk tanaman obat juga banyak digunakan banyak oleh negara Tiongkok, dan juga ternyata tanaman obat dari Arasia juga dapat menghambat aktivitas bakteri patogen. Next. Distribusi. Next. Nah, ini ada peta kawasan rawan bencana dari 1 sampai ke 3. Di next saja. Ini erupsi tahun 2010 ya. Jadi distribusinya secara garis besar bahwa di Kali Kuning yang paling terdampak erupsi atau kawasan rawan bencana 1 hanya ditemukan 1 jenis, yaitu Colocasia gigantea. Sedangkan kawasan rawan bencana 3, yaitu 5 lokasi lainnya, itu memiliki jenis yang lebih beragam. Gitu. Dan menurut literatur juga bahwa setelah mereka itu
terkena erupsi, mereka survive dengan bantuan beberapa faktor, dibanding musang, burung, dan sejenis lalat. Next. Simpulannya, bahwa di penelitian ini, inventarisasi Gunung Merapi, inventarisasi Aracea di Gunung Merapi, ditemukan 10 jenis Aracea dalam 8 genus. Yang terada dalam slide. Next. Nah, juga tumbuhan Aracea memiliki beberapa potensi manfaat sebagai makanan, hiasan, obat, dan sayuran. Dan inventarisasi ini ditemukan pada lokasi kawasan bencana 1 hanya satu jenis, yaitu lokasi Eganthea, yang menunjukkan keberadaan tumbuhan Aracea di lokasi tersebut sebagian hilang terdampak erupsi. Next. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.